Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di akhir musim. Dan tadi pagi tim saya baru saja mengunci gelar juara liga untuk yang kelima kalinya secara beruntun setelah menundukkan Citisem FC dengan skor mencolok 8-0 tanpa balas. Kemenangan atas Citisem FC membuat tim saya kokoh di puncak klasemen liga tanpa bisa dikejar lagi oleh posisi 2 klasemen, yaitu Leipzig FC. Setelah berhasil mempertahankan gelar juara liga untuk yang kelima kalinya, hari ini tim saya akan kembali menghadapi lawan yang sangat sulit di leg kedua babak semifinal Liga Champions menghadapi Mesut GS FC, di mana mereka berhasil menahan imbang tim kita di kandang kita sendiri dengan skor 2-2. Dan untuk lolos ke babak final kita dituntut untuk bisa mengalahkan mereka di kandangnya sendiri minimal dengan skor tipis 1-0. Sedangkan mereka lebih diuntungkan karena berhasil mengemas 2 gol tandang dan mereka hanya butuh hasil seri 0-0 saja sudah cukup untuk bisa menyingkirkan tim kita di babak semifinal Liga Champion musim ini, guys. Oke. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau, guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah, guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya, guys. Terima kasih. Oke guys, jadi misi kita hari ini yaitu mengalahkan Mesut GS FC di leg kedua minimal dengan skor 1-0 tanpa balas. Ya, saya tahu itu bukanlah hal yang mudah, apalagi mereka akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Tentu, ini akan membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa menyingkirkan tim kita di leg kedua nanti. Oke guys, jadi jika kita lihat statistik pertandingan sebelumnya menghadapi Mesut GS FC di mana kita ditahan imbang 2-2 di kandang kita sendiri, sebenarnya kita lebih banyak menguasai bola. Ya, kita lebih banyak menguasai bola dan kita juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Tapi di sini kita lihat bahwa Mesut GS FC meskipun lebih sedikit melakukan percobaan tembakan, tapi mereka lebih efektif dengan lebih banyak menyerang dari area tengah. Di sini sebanyak 72% serangan dari area tengah, luar biasa sekali, dan mereka benar-benar merepotkan lini pertahanan tim kita, guys. Skor 2-2 dan ini membuat mereka lebih percaya diri karena mereka diuntungkan untuk bisa menyingkirkan tim kita minimal dengan skor 0-0 saja itu sudah cukup untuk lolos ke babak final. Sedangkan kita dituntut untuk bisa mengalahkan Mesut GS FC dengan skor minimal 1-0. Dengan minimal 1-0, guys, kita harus bisa mengalahkan Mesut GS FC karena mereka unggul agregat gol tandang. Itu yang membuat Mesut GS FC kali ini lebih diuntungkan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan waktu itu, yaitu Maliki Hakim, kemudian Fatur Rahman Jalil, Ahmed Yamin, Abil Mo, Mr. FM Lee, Kurniawan, Gudang Garam FC, Darwan Alfredo, Kiflay 1997, Diego Simeone, Oranda FC, Sam, lalu Kurniawan DJ, Baron Alfonso, kemudian Yusuf SR, Blues D99, dan yang terakhir Coach Agung Gustiawan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung dan menyempatkan waktu untuk menonton pertandingan yang sangat seru sekali. Terima kasih banyak buat teman-teman yang luar biasa atas dukungannya, dan semoga saja di pertemuan kedua ini kita berhasil mengalahkan Mesut GS FC di kandangnya sendiri. Jadi kita harus berusaha sekeras mungkin. Dan sebelum pertandingan berlangsung seperti biasa, di sini saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin mulai dari bonus latihan yang sudah maksimal. Jadi saya sudah melatih pemain secara tim untuk mendapatkan bonus latihan tim dan juga individu masing-masing 10% ya, guys, 10%. Jadi semua udah bagus banget. Kemudian kondisi pemain juga udah bugar, moral pemain juga sudah mantap. Jadi ini adalah persiapan yang luar biasa dari saya agar saya bisa kembali lolos ke babak final Liga Champion musim ini dan mencoba untuk bisa mempertahankan trofi si kuping besar, guys. Karena
Ya, tentu teman-teman tahu trofi si kuping besar atau trofi Liga Champion adalah trofi yang sangat sulit kita raih. Dan kali ini saya coba menerapkan formasi 4-2-3-1. Ini adalah formasi yang baru banget. Setelah beberapa musim terakhir saya tidak menerapkannya. Kali ini kita akan coba menerapkan kembali formasi 4-2-3-1. Ya, formasi yang kelihatannya lebih bisa untuk mengimbangi formasi 4-1-2-2-1. Dan untuk taktiknya sendiri di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, kemudian untuk fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan panjang, serangan baliknya lah, kemudian untuk gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside kita buat mati saja guys. Dan untuk taktik, strategi, dan formasinya sendiri mungkin bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti. Karena saya lihat bahwa Mesut GS di pertandingan sebelumnya dominan banget menyerang dari area tengah sebanyak berapa tadi, 70%-an, 72% guys. Dan saya harap dengan formasi yang akan saya terapkan kali ini kita bisa mengimbangi Mesut GS di area tengah. Tapi kita akan coba untuk bermain melebar, mengandalkan bahwa kedua sayap, karena area tengah udah padat banget. Jadi kita berusaha untuk mencoba menyerang dari bawah kedua sayap, di mana ada banyak celah yang sebenarnya terbuka. Andaikan saja kita bisa memanfaatkan peluang tersebut, mungkin kita bisa mencetak gol ke gawang mereka, dan semoga saja kita bisa lolos ke babak final. Dan di sini saya sudah mempersiapkan tim. Sebenarnya 20 menit sebelum pertandingan saya udah saya udah perhatikan di mana letak kelemahan serta kelebihan dari Mesut GS FC, dan kita akan berusaha keras untuk bisa mengalahkan mereka di kandangnya sendiri guys. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Mesut GS FC versus FC Buteng di leg kedua babak semifinal Liga Champions musim ini. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Ya, tadi teman-teman udah lihat saya terlambat ngomong dan bacot biasa. Anjir, saya tegang banget guys. Karena ini adalah final kedua kita, dimana kita harus berusaha untuk bisa mempertahankan gelar juara Liga Champion untuk yang kedua kalinya. Kita harus berusaha keras semaksimal mungkin guys, karena lawan yang kita hadapi bukan lawan yang mudah. Mereka punya dukungan dari Jose Mourinho, dan biasanya manajer mereka juga hadir di sisi lapangan. Tapi untuk kali ini kita masih belum melihatnya. Saya rasa ketiduran atau emang terlambat hadir. Oke, masih belum hadir juga manajer dari Mesut GS FC pemirsa. Kita lihat serangan kembali dilakukan berbahaya sekali, nyaris saja kita lihat. Untung saja pertahanan yang cukup solid di babak pertama menghentikan serangan yang dilakukan oleh Mesut GS FC di menit ke-11 pemirsa. Kali ini giliran FC Buteng yang mencoba membangun serangan. Karim Adeyemi cukup tenang ke belakang, Charity, umpan Messi di sana ke tengah, Julian Brand mencoba untuk mengecor lini pertahanan, tapi sayang sekali Chunchu berhasil memberikan tackle yang cukup keras terhadap Julian Brand. Serangan berhasil digagalkan oleh Mesut GS FC. Kali ini kita lihat serangan kembali dilakukan oleh FC Buteng. Karim Adeyemi, Julian Brand melebar ke kanan, bagus sekali Lionel Messi, cukup tenang, umpan crossing, oh tidak, ternyata terlambat sekali. Kita berusaha tenang. Untuk itu kita harus ngopi dulu guys. Ini menegangkan sekali. Target kita stop. Oh, kali ini kita lihat bagus sekali Mbappe, gol. Anjir, di prank. Udah seneng tadi kampret anjir. Ya. Aduh, pupus sudah harapan kita guys. Tadi udah seneng banget padahal Mbappe cetak gol, ternyata di prank. Dan kita lihat permainan dari Mesut GS FC kembali meningkat, kembali menghijau. Itu tandanya mereka bermain cukup bagus di pertandingan kali ini. Meskipun kita lebih banyak menguasai bola, tapi jangan pernah meremehkan mereka guys. Kita lihat Fletcher berbahaya sekali melewati satu penjagaan, bagus sekali umpan 1-2. Hai. Nah, udah tegang banget anjir. Kapan gol nih? Satu gol aja udah cukup. Satu gol lagi guys. Sombong banget nih manajer dari Mesut GS. Sombong banget nggak hadir.
Udah percaya diri kayaknya mereka bisa menang kali ini. Kita lihat serangan balik dilakukan, ada Mbappe di sana cukup tenang mencoba melihat penjagaan, umpan pada Karim Adeyemi, bagus sekali kembali pada Mbappe, bagus sekali Mbappe, gol. Mantap guys, widih. Aman, masih belum aman. Menit masih berlangsung sangat panjang guys. Maksudnya gimana? Pertandingan masih berlangsung sangat panjang nih, masih menit 34. Masih ada waktu untuk guys menyamakan kedudukan. Jangan senang terlebih dahulu kali ini, bagus sekali, berbahaya dan ya. Baru ngomong, batet anjir, islas. Ya, satu sama. Kali ini misi kita berat lagi. Kita harus cetak 1 gol lagi untuk bisa mengalahkan Mesut GS FC. Masih belum aman pemirsa. Kali ini berbahaya, masih bisa diamankan. Julian Brand 1-1. Udah aman tadi harusnya. Udah aman 1-0, tapi sayang sekali ternyata Mesut GS punya penyerang yang sangat tajam. Ketika mereka dapat bola, mereka bisa memanfaatkan dengan sangat mudahnya. Padahal mereka hanya melakukan sedikit serangan daripada FC Buton. Lagi-lagi Mbappe terjebak offside. Padahal kita udah bertahan loh guys. Kita udah bertahan. Dan kali ini kita harus menyerang. Kita harus menyerang. Untuk umpan kita coba serang dari sayap kiri dengan gaya umpan panjang. Oke. Jebakan offside nyala. Kita harus berusaha keras untuk bisa mengalahkan Mesut GS di leg kedua. Kali ini kita akan coba menggunakan formasi 4-1-3-1-1. Kita akan coba menggunakan formasi ini. Kita harap dengan perubahan taktik, strategi, dan formasi di babak kedua kita berhasil mencetak gol lagi ke gawang mereka. Minimal 1 gol lagi lah, minimal 1 gol lagi. Lalu kita harus bisa bertahan dengan solid. Lihat Julian Brand kali ini, ada Charity, Lionel Messi. Wah, si Jorpik melakukan Messi anjir. Dari Mbappe, gol Mbappe. Gol! Mantap guys, tendangan bebas yang dilakukan oleh Kylian Mbappe berhasil masuk bersarang ke gawang Mesut GS FC dan membawa FC Buton unggul 2-1 atas tuan rumah pemirsa. Luar biasa, tapi masih belum aman guys, masih belum aman. Kita lihat serangan kembali dilakukan Julian Brand, umpan yang sangat Mbappe, gol. Perubahan strategi yang bagus sekali dilakukan oleh manajer dari FC Buton pemirsa. 3 gol berhasil bersarang masuk ke gawang Mesut GS FC. Tuan rumah tertinggal 3-1 dan kita unggul agregat gol 5-3. Luar biasa. Tapi masih belum aman. Kita masih belum aman. Kita harus berusaha keras untuk bisa mengamankan kedudukan kali ini pemirsa. Kali ini Mbappe, umpan Julian Brand, bagus sekali Brand penjagaan bagusnya. Julian Brand. Nyaris saja kita lihat tadi tendangan Julian Brand masih bisa diamankan. Si kulit bundar masih bisa diamankan. Kali ini kita lihat ada Charity di sana. Julian Brand, umpan pada Mohamed Saleh yang masuk babak kedua, umpan crossing Mbappe, gol. Ini mantul 4-1 guys, 4-1. Wih, luar biasa perubahan strategi yang dilakukan. Itulah pentingnya seorang manajer guys. Ketika kita kesulitan, kita melakukan perubahan yang bermanfaat untuk tim kita dan kita bisa comeback di leg kedua. Kita lihat serangan kembali dilakukan, masih bisa dipotong oleh Umu Koro yang berhasil mencuri bola dengan sangat lihai. Kita sekarang sedikit lebih lega guys. Tadi saya saya tegang banget di awal-awal pertandingan. Saya tegang banget guys, jujur tegang banget. Dan hari ini saya sedikit lega. Kali ini kita lihat serangan dilakukan berbahaya sekali, bagus dan gol. Luar biasa, kita lihat penyelesaian yang sangat baik dilakukan oleh Pichiler. Ya, si Peler anjir cetak gol lagi yang luar biasa, tembakannya tanpa bisa ditepis oleh si Kobel. Benar-benar luar biasa penyelesaian dari penyerang Mesut GS FC pemirsa. Skor 4-2 kali ini, agregat 6-4, masih sedikit aman. Sekarang giliran mereka yang harus cetak 2 gol untuk bisa 2 gol, bukan 3 gol, karena kita mencetak 4 gol tandang ya guys. Wari masuk menggantikan Niklas Sule. Kita lihat Pep mau penjaga gawang saya tidak maksimal kali ini, umpan sudut, gol. Wih, luar biasa Emre Can, perubahan strategi yang luar biasa. Kita lihat 5 gol berhasil bersalang ke gawang Mesut GS FC di babak kedua. Kita lihat luar biasa sekali.
Ternyata formasi 4-1-3-1-1 berhasil membawa tim kita meraih hasil bagus, dan ini adalah strategi yang luar biasa yang harus saya simpan untuk pertandingan selanjutnya guys. Sudah sedikit cocok nih, bukan sedikit cocok tapi udah cocok banget. Kita harus melakukan perubahan terpaksa. Serangan dibalik dilakukan oleh Mesut GSFC. Oke, si Dursun kali ini terjebak offside. Ternyata bertahan nggak baik, nggak bagus, bertahan nggak bagus, justru kita kebobolan. Dengan kita nyerang, kita berhasil mengemas banyak gol. Ternyata benar apa kata Pep Guardiola, pertahanan terbaik adalah menyerang. Tadi di awal-awal saya mencoba bertahan untuk mengandalkan serangan balik cepat dan mencetak gol. Emang iya berbuah 1 gol sih, tapi pertahanan tim kita ternyata tidak terlalu solid guys. Jadi kita mengandalkan penyerang-penyerang kita untuk tetap bertahan dan mencetak gol. Wow, nyaris saja, tapi masih aman. Menit 85, skor 5-2 untuk keunggulan FC Buteng. Kali ini Mesut GSFC mencoba membangun serangan dari area tengah. Ada Mitch Leo di sana, cukup tenang, umpan terobosan bagus sekali. Askar, Acar, penyakit cacar, anjir. Offside, mampus. Anjir. Mohon maaf nih kalau berisik suara ayah, mohon maaf karena di sini saya posisinya tidak punya kamar sendiri, banyak motor duduk, anjir, biasa aja motor. Nggak perlu ngegas bawa motornya. Kali ini serangan balik dilakukan oleh FC Buteng, luar biasa, umpan terobosan bagus sekali. Mbappe sendirian, Mbappe, gol 6-2. Widih, luar biasa sekali Mbappe. Mantap, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan tuan rumah Mesut GSFC dengan skor 6-2 dan lolos ke babak final Liga Champions musim ini dengan agregat 8-4 pemirsa. Luar biasa sekali. Kita lihat Mbappe mengemas 5 gol di pertandingan kali ini. Dia adalah penyerang yang sangat luar biasa, meskipun gaya mainnya false nine, tapi ketika dia ditempatkan sendirian di depan, waduh, dia benar-benar bahaya. Saya sangat senang sekali, rasanya lega banget guys, karena di awal-awal kan kita tegang, kita dituntut untuk bisa menang, dan ternyata kita sempat ditahan imbang ya guys. Kita cetak gol pertama dan sempat ditahan imbang. Alhasil di babak kedua, perubahan yang saya lakukan berbuah manis. Kita berhasil mengemas 5 gol sekaligus ya, mencetak 5 gol sekaligus di babak kedua dan menang 6-2 atas Mesut GSFC. Kita lihat untuk ball possession, kita kembali unggul 56 berbanding 44 guys. Sedangkan untuk man of the match pertandingan seperti biasa, Mbappe kembali menjadi MOTM di pertandingan kali ini. Luar biasa, Messi cedera, tapi kita lihat di sini penjaga gawang dari Mesut GSFC ternyata tidak bisa berbuat banyak kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat coach Jurgen Klopp, German Z, Alif, Bang Pei, J. Jaunuddin, kemudian siapa lagi nih? Ihsan Firmansyah, Ahmed Yamin, Mr. FM Lee, Angel di Masia, kemudian Firmansyah lagi, Arifin Nur, Underclass Hero 89, David Beckham, Coach Kies, dan Coach Manu. Terima kasih banyak atas dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih banyak buat manajer yang luar biasa yang telah mendukung tim saya di pertandingan yang sangat-sangat penting musim ini. Terima kasih banyak. Dan saya lega karena tim saya lolos ke babak final menghadapi Oskudar Anadolu, di mana mereka adalah rival terberat kita juga deh, yang musim lalu kita hadapi di babak final. Jadi mereka punya ambisi untuk bisa mengalahkan kita di babak final ya, karena kemarin kan di musim lalu kita berhasil mengalahkan Oskudar Anadolu, dan di musim ini mereka punya misi balas dendam untuk bisa mengalahkan tim kita. Ya semoga saja kita berhasil mempertahankan trofi Liga Champion untuk yang kedua kalinya ya guys, mudah-mudahan. Dan saya harap teman-teman yang lolos ke babak final pun semoga teman-teman bisa meraih hasil bagus dan semoga teman-teman juara. Dan buat teman-teman yang sudah gagal, tetap semangat, pencapaian kalian sudah hebat. Semoga di musim selanjutnya teman-teman bisa juara. Tetap semangat, tetap berusaha, jangan menyerah. Oke, tadi kita sudah menemukan racikan terbaik di leg kedua, yaitu formasi 4-1-3-1-1, dan kali ini kita akan coba menerapkan kembali formasi 4-1-3-1-1, dan saya akan coba menyimpannya. Saya akan coba terapkan formasi ini untuk laga final menghadapi Oskudar Anadolu.
di mana mereka adalah rival yang sangat berat yang pernah kita hadapi di babak final Liga Champions di musim sebelumnya guys. Skudar Anadolu, saya ingat betul. Dan tadi di awal juga pas saya merekomendasikan top up all game, teman-teman bisa lihat sendiri ada nama Skudar Anadolu di babak final menghadapi BFB, dan FC Butang itu adalah BFB yang musim lalu saya ganti namanya guys. Jadi mudah-mudahan kita kembali berhasil menundukkan Skudar Anadolu di babak final Liga Champions musim ini, semoga saja. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership N911. Terima kasih untuk partnership N911 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.